Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Oke, sebelum kita kuliah, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk kedua orang tua kita, untuk guru kita, untuk kiai kita, untuk keluarga kita dan niatan kita. Semoga dicatat menjadi niat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Oke, untuk pertemuan kuliah kita di sini akan saya bahas tentang metode searching ya. Di sini ada Bird First Search, ada Depth First Search, DFS, Interactive Deepening Search, ada IDS, dan Bidirectional Search atau BDS. Oke. Sebelum kita ke IDS dan BDS, mari kita bahas tentang BFS ya. Apa sih itu BFS? BFS adalah Bird First Search, yaitu melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Di sini contohnya di sini ada targetnya. Target adalah J. Ada metode BFS di sini. Kita akan cari bersama atau strategi pertama, di mana node pertama di sini adalah A. Sebelum menemukan target, maka dia akan mencari target di sebelah kirinya, yaitu di B, C, dan D. Jika menemukan solusi, maka berlanjut akan ke E, F, G, H, I, dan J. Jadi akan mulai dari sebelah kiri ada E, F, dan G, dan H, dan I, ya, dan akhirnya akan ketemu di J. Maka targetnya akan ketemu di J. Ini adalah metode Bird First Search atau BFS. Oke. Untuk metode search selanjutnya adalah DFS. DFS ada Depth First Search, di mana DFS adalah proses searching sistematis buta yang melakukan ekspansi sebuah part jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap part yang lain. Ya. Proses searching mengikuti sebuah part tunggal sampai menemukan goal atau dead end. Ya. Apabila proses searching menemukan dead end, DFS akan melakukan penelusuran balik ke node terakhir untuk melihat apakah node tersebut memiliki part cabang yang belum dieksplorasi. Apabila cabang ditemukan, DFS akan dilakukan di cabang tersebut. Dan apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Di sini ada contoh di Depth First Search ya, di DFS ini ada targetnya adalah apa? Key ya. Pada DFS ini akan dimulai dari A. A di sini sebagai parent, dia akan mengeksplor A ini akan mengeksplor ke sebelah kiri. A apakah mempunyai cabang atau tidak. Jika dia mempunyai cabang, maka dia akan meng-search ke bagian sebelah kiri, yaitu ke B. B ini akan ditanya, apa B mempunyai cabang? Kalau mempunyai cabang, B akan turun ke menjadi parent ya, menjadi parent. Parent ini akan mengeksplor ya dari sebuah cabang, yaitu sebelah kiri, yaitu ke E. Di E, dia akan ditanya lagi, apa dia mempunyai cabang? Kalau mempunyai cabang, maka E ini akan menjadi parent dan dia akan mengeksplor ke K ditanya lagi, apa K mempunyai cabang? Maka kalau mempunyai cabang, dia akan menjadi parent dan K ini akan menelusuri ke sebelah kiri, yaitu ke V atau V. Nah, di V ini ditanya apa mempunyai cabang? Kalau tidak mempunyai cabang, maka dia akan kembali ke parent V, yaitu ke K. Kadang menanyakan apakah mempunyai parent yang cabang yang belum dieksplor. Jika ada, maka dia akan mengeksplor, yaitu ke W.
di B juga akan ditanya apa yang mempunyai cabang. Kalau tidak, ia akan menjadi ke K. K habis, tidak mempunyai labang lagi, maka dia akan kembali ke parentnya, yaitu E. Di E ditanya apakah dia masih mempunyai cabang yang belum dieksplor, maka dia ada, yaitu ada L. Kemudian akan ditanya apakah dia mempunyai cabang. Kalau tidak, dia akan kembali ke E sebagai parent, ya, dan ya, setelah tidak semua, maka dia akan kembali ke B. B ini akan ditanya lagi apa dia mempunyai cabang yang belum eksplorasi. Oh, masih ada. Dia akan ditanya F. F ditanya apakah F mempunyai cabang yang belum dieksplorasi. Kalau dia akan ke M, mengeksplorasi ke M, ya. Kalau sudah habis M, maka kembali ke N kembali ke F ke B kembali ke A, ya. A ditanya apakah mempunyai cabang yang belum tereksplorasi, maka dia akan menjawab C, ya. C di sini akan mempunyai cabang G dan H, maka C adalah menjadi sebuah parent, ya. Parent akan mengeksplorasi ke sebelah kiri, yaitu ke G. D ini mempunyai cabang, yaitu O. Cabang, karena tidak punya cabang, maka kembali ke parentnya, ke G, dan mengeksplorasi ke P. Di P ini karena tidak punya cabang, maka akan kembali ke parentnya G. G tidak punya cabang lagi yang dieksplor, maka dikembalikan ke C. Di C masih ada cabang, yaitu ya H yang belum dieksplorasi. Di sini ada H. H ini akan mengeksplorasi cabang, yaitu ke Q, dan Q merupakan adalah target, ya. Ini adalah metode DFS atau Depth First Search, yaitu dalam mencari sebuah target. Dan kembali kita akan ke pembahasan IDS atau Interactive Depth Search, ya. Nah, apa itu IDS? IDS Interactive Depth Search merupakan metode yang menggabungkan kelebihan dari BFS, yaitu completeness, yaitu menjamin menemukan solusi jika solusi memang ada, dan optimality, yaitu menjamin menemukan solusi yang terbaik. Dan ini adalah kelebihan DFS, yaitu space complexity, yaitu memori yang diperlukan tidak terlalu banyak. Dan jika menggunakan metode DFS, konsekuensinya yaitu metode ini adalah time complexity, yaitu lama waktu yang diperlukan untuk memecahkan masalah menjadi lebih panjang. Ini adalah contoh dari IDS, ya. Di sini targetnya adalah F, ya. IDS ini menggunakan metode search-nya adalah DFS. Dia akan mencari yang sebelah kiri, mulai dari sebelah kiri, dan mencari cabang yang belum tereksplorasi, dan kembali ke parent. Kalau belum tidak ketemu yang dieksplorasi, maka kembali ke parent dan selanjutnya. Nah, IDS ini mempunyai batasan level, ya. Batasan level sampai mana dia harus menemukan sebuah target, ya, dan level mulai dari level 0, di mana level 0 di sini adalah kita permulaan, ya. Di mana kita akan memulai dari A searchingnya, ya, karena sudah mempunyai batas level, ya, maka tidak akan diterus lagi ke B, C atau D, ya. Maka node-nya di sini level 0 adalah A. Nah, jika belum menemukan solusi, maka kita akan menaikkan levelnya, yaitu level 1. Di mana level 1? Level 1 di sini, ya. Di sini yang dieksplorasi, ya, sebenarnya mulai dari A, ya, sebagai parent, ya. Di sini level 1. Dia akan turun ke sebelah kiri, ya, karena tidak mempunyai cabang di sini, maka ya, karena ini sudah melampaui batas, maka dia akan kembali ke A. Masih ada cabang belum eksplorasi di level 1, yaitu C. Nah, karena C sudah melebihi batas, ya, maka dia akan kembali ke A dan kembali ke mencari eksplorasi ke cabang yang belum tereksplorasi, itu D. Nah, di mana
node yang ada di level 1 di sini adalah ada A, B, C, dan D. Nah, karena belum tercapai target, maka levelnya dinaikkan lagi, di mana level 2 yaitu ada di sini ya, level 2. Di sini akan mencari proses searchingnya, di mana dimulai dari A, dia akan searching ke kiri yaitu ke B. B ini menjadi parent karena di sini mempunyai cabang yaitu C, E, dan F. Dan ya, kita akan mulai dari sebelah kiri yaitu di E kembali lagi ke B ya, karena tidak mempunyai cabang ya, karena sudah mempunyai batas level di sini ya. Sudah mencapai batas level, dia akan kembali ke parentnya yaitu ke B. B di sini masih ada cabang ya, dieksplorasi, maka kita dieksplorasi ke cabang yang di mana ke F, dan F di sini merupakan target ya dari IDS. Maka node yang ada di sini di level 2 di sini adalah A, B, E, dan F. Di mana F di sini adalah target yang kita cari. Ini adalah metode IDS. Oke, kita lanjutkan ke metode yang terakhir yaitu ada BDS, Bidirectional Search ya, atau BDS merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek dari dua arah. Di sini pengecekan dilakukan secara forward dan backward. Nah, pengecekan selesai apabila kedua pengecekan saling bertemu. Maksudnya di sini forward dan backward ditemu di satu node. Nah, BDS di sini dapat menggunakan teknik pencarian, bisa di VS, BFS, DFS, dan lain sebagainya ya. Oke, contohnya di sini kita cari targetnya adalah M. Ya, di BDS ini ya, ada dua pencarian ya. Di sini mencari pencarian dua arah, yaitu ada dari target ya, targetnya di sini M, dan dari awal yaitu A atau startnya. Di sini kita menggunakan metode DFS forward ya. Dan untuk backwardnya di sini ada M ya, backward. Nah, di sini forward, DFS, backward. Di mana DFS di sini dimulai dari A ya, dan DFS backwardnya dari M. Sudah. Setelah karena kita menggunakan DFS, maka kita akan mengeksplorasi bagian kiri dulu. Nah, di mana di DFS forwardnya kita mulai ke B, dan M kita mulai ke K, di mana DFS di B dan backwardnya adalah ke K. Nah, selanjutnya karena B ini mempunyai cabang ya, maka dia akan mengikuti cabang, mengeksplorasi cabang selanjutnya itu ke E, dan K ini mempunyai cabang yaitu ke E. Lah, di sini di E di sini ya, antara backward dan forward ketemu di sini ya, di sini. Maka solusi untuk proses searching BDS di sini akan selesai di E ya. Jadi sudah diketahui jalur dari A, B, E, dan dari M, K, E. Nah, ini adalah BDS atau Bidirectional Search dalam mencari target. Jadi ada dua dua arah, dari forward dan backward. Nah, di sini searchingnya akan selesai. Oke, saya kira begitu untuk searching ya di BDS, IDS, DFS, dan BFS ya. Oke, saya kira begitu. Saya tutup untuk kuliah kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.